Kan nama saya Ratu Veronica, kelas Hukum Maritim 5C. Saya akan membahas mengenai pembagian wilayah laut dan yurisdiksi yang berlaku dalam hukum maritim. Pembagian wilayah laut berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Angklos 1982. Wilayah laut dibagi menjadi beberapa zona dengan tingkat yurisdiksi yang berbeda-beda. Pertama, perairan pedalaman atau internal waters, wilayah laut yang sepenuhnya berada di dalam garis pangkal seperti sungai, danau, dan teluk yang sangat tertutup. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan ini. Kedua, laut teritorial. Zona laut selebar 12 mil laut dari garis pangkal negara pantai memiliki kedaulatan penuh, namun kapal asing memiliki hak lintas damai. Selanjutnya, zona tambahan. Continuous zone. Zona laut selebar 12 mil laut di luar laut teritorial. Negara pantai memiliki yurisdiksi terbatas untuk mencegah dan menghukum pelanggaran terhadap hukum dan peraturan kebenaan, fisikal, imigrasi, dan kesehatan. Selanjutnya, zona eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ZEE. Zona laut selebar 200 mil laut dari garis pangkal negara pantai memiliki hak-hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati di dasar laut, tanah di bawahnya, dan perairan di atasnya. Selanjutnya, landas kontinen. Perpanjangan alami daratan suatu negara di bawah laut. Negara pantai memiliki hak-hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen. Laut high seas atau laut lepas. Wilayah laut di luar yurisdiksi negara pantai. Semua negara memiliki kebebasan untuk bernavigasi, menangkap ikan, melakukan penelitian ilmiah, dan meletakkan kabel atau pipa di bawah laut. Selanjutnya, kawasan dasar laut internasional, the area. Bagian dasar laut dari tanah di bawahnya, di luar yurisdiksi nasional. Kawasan ini merupakan warisan bersama umat manusia, dan pengelolaannya diatur oleh Otoritas Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority). Yurisdiksi dalam hukum maritim. Yurisdiksi dalam hukum maritim mengacu pada wewenang suatu negara untuk menerapkan hukumnya di wilayah laut tertentu. Setiap zona memiliki tingkat yurisdiksi yang berbeda, mulai dari kedaulatan penuh hingga kebebasan navigasi. Kedaulatan penuh. Negara pantai memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur segala aktivitas di wilayah tersebut. Hak-hak berdaulat. Negara pantai memiliki hak khusus untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Yurisdiksi terbatas. Negara pantai memiliki wewenang untuk menerapkan hukumnya dalam hal-hal tertentu, seperti pencegahan pelanggaran kepabenaan atau lingkungan. Kebebasan navigasi. Semua negara memiliki hak untuk bernavigasi di laut lepas tanpa izin dari negara pantai. Pembagian wilayah laut sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan di laut, serta mencegah konflik antar negara. Selain itu, pembagian ini juga bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan adil. Contoh penerapannya di Indonesia.
Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, mengacu pada UNCLOS 1982, Indonesia telah menetapkan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang sangat luas dan sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa ini melibatkan beberapa negara yang memperebutkan klaim atas pulau-pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam dan jalur pelayaran yang strategis. Pembagian wilayah laut dan yurisdiksi yang berlaku dalam hukum maritim merupakan hal yang kompleks dan terus berkembang. Pemahaman yang baik mengenai hal ini sangat penting bagi negara-negara maritim, terutama dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan menyelesaikan sengketa maritim. Jadi yurisdiksi dari pembagian wilayah laut ini terdapat seperti perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, kontingenten, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontingen, laut lepas, kawasan dasar laut internasional. Sedangkan yurisdiksinya dalam hukum maritim mengacu pada wewenang suatu negara untuk menerapkan hukumnya di wilayah laut tertentu. Setiap zona memiliki tingkat yurisdiksi yang berbeda, mulai dari kedaulatan penuh hingga kebebasan navigasi. Kedaulatan penuh, negara pantai mengatur segala aktivitas di wilayah tersebut, hak-hak berdaulat. Negara pantai memiliki hak khusus untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Yurisdiksi terbatas. Negara pantai memiliki wewenang untuk menerapkan hukumnya dalam hal-hal tertentu seperti pencegahan pelanggaran kebebasan atau lingkungan. Kebebasan navigasi, semua negara memiliki hak untuk bernavigasi di laut lepas tanpa izin dari negara pantai. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan adil. Contoh penerapan ZEE di Indonesia, lalu sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara di sekitarnya yang memperebutkan klaim